Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meningkatkan amal saleh, iman, doa, sedekah dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk persiapan bekal kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah dalam kesempatan ini kita merenungkan beberapa ayat Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini di kota Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Allah Azza wa Jalla di ayat pertama mengancam orang-orang yang mempunyai sifat humazah dan lumazah. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah atau celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Ada juga yang menafsirkan bahwa wail adalah wadin fi jahannam, yaitu lembah yang ada di neraka jahannam. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan jahannam baik untuk para pengumpat dan pencela. Kata humazah adalah orang-orang yang merendahkan orang lain dengan tingkah lakunya. Adapun lumazah adalah orang-orang yang menghinakan dan merendahkan orang lain dengan lisannya. Maka dari sini Islam mengharamkan kita untuk merendahkan orang lain, baik dengan tingkah laku kita ataupun dengan lisan kita. Tidak boleh merendahkan orang lain baik dengan kedipan mata, dengan sunggingan dari bibir kita, atau dengan jari-jari kita, atau dengan anggota tubuh kita yang manapun, yang tujuannya merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, menghinakan orang lain, itu hukumnya haram. Atau sengaja dengan lisan kita, maka ini pun semuanya haram. Ada yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Al-Akhnas Ibnu Syuraik, seorang musyrik di kota Mekah. Ada juga yang mengatakan turun berkenaan dengan sikap Al-Walid Ibnu Mughirah, dan keduanya adalah orang kafir yang senantiasa merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi para pengumpat dan pencela baik dengan tingkah lakunya ataupun dengan lisannya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mana para pengumpat dan pencela ini dia melakukan hal ini dikarenakan merasa mempunyai harta yang banyak. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang diantara sifat mereka orang-orang yang senantiasa menghina adalah dia yang mengumpulkan harta yang banyak dan menghitung-hitungnya. Jadi motivasi mereka menghinakan orang lain yaitu dikarenakan mereka merasa mempunyai banyak harta.
dan mereka pun meyakini bahwa kemuliaan itu ada pada harta, sehingga dia akan merendahkan, dia akan menghinakan, mengecilkan orang-orang yang tidak memiliki harta. Dan ini adalah pandangan yang keliru dalam Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seseorang dikarenakan hartanya. Allah tidak memuliakan seseorang dikarenakan rupanya. Allah tidak memuliakan seseorang dikarenakan jenis kelaminnya. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan seseorang. Itu seseorang bisa terhina atau bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengabadikan dia di dunia ini. Dan ini pun jelas satu kekeliruan. Dia mengira bahwa dengan hartanya kesehatannya akan terjaga. Dia mengira dikarenakan banyak harta kematian tidak akan mendatangi dirinya. Dia kira dengan banyak harta azab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpanya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan menyebabkan dia kekal di bumi ini. Maka Allah Azza wa Jalla membantah hal itu. Allah menurunkan ayat yang keempat, kalla, tidak demikian. Itu pandangan yang keliru. Itu pandangan yang salah. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sungguh dia akan dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-hutamah. Orang-orang yang mengira bahwa hartanya akan mengekalkan dia di dunia ini. Bahkan dia mengira dikarenakan banyak harta seolah-olah dia boleh merendahkan orang lain. Ini biasanya tingkah laku orang-orang kafir, tingkah laku orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Maka Allah mengatakan kalla la yumbadzanna fil hutamah. Tidak demikian. Bahkan dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Dan al-hutamah adalah salah satu nama neraka. Dan al-hutamah secara bahasa artinya dia yang mencabik-cabik. Sebab tidak ada manusia yang dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka kecuali neraka tersebut akan langsung menyambut manusia tersebut dan langsung mencabik-cabiknya, langsung menghabisinya, membakarnya, sehingga dia pun menjerit kesakitan. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Tahukah engkau apa itu al-hutamah? Atau makna yang kedua, wa ma adraka ma hutamah. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa itu al-hutamah. Sebab ini adalah perkara gaib. Neraka adalah perkara gaib dan tidak ada yang mengetahui hakikat hutamah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, sang pencipta hutamah itu sendiri. Allah mengatakan hutamah adalah narullah al-muqadah. Hutamah adalah api Allah. Api Allah yang menyala-nyala. Kenapa dikatakan api Allah? Sebab api ini adalah api keadilan. Allah yang maha adil. Api Allah, api dari Allah yang maha adil. Bukan sembarang api. Bukan api kezaliman. Api ini api yang sangat adil, yang hanya akan membakar orang-orang yang berhak untuk dibakar. Beda dengan api dunia yang terkadang membakar siapapun yang ada di dekatnya. Rumah siapapun, baik rumah orang yang bertakwa kepada Allah atau rumah orang kafir kepada Allah, maka keduanya akan dibakar oleh api itu ketika berdekatan dengan api itu. Beda dengan api akhirat. Allah mengatakan narullah, ini adalah api Allah, api keadilan, api yang sangat adil, bukan api kezaliman. Sehingga api neraka tidak membakar sembarang manusia, tidak membakar seluruh manusia, tapi hanya membakar orang-orang yang berhak untuk dibakar. Ini adalah api Allah Subhanahu wa taala. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana panasnya api ini sampai meresap, merayap sampai ke ujung hati manusia. Dan dikatakan adalah hati manusia adalah anggota badan yang paling merasakan penderitaan. Ketika hati saja tersengat panasnya api neraka, maka bagaimana dengan anggota tubuh yang lain?
maka dia akan sangat merasakan kepanasan yang tidak terkira. Dan Rasul SAW mengatakan bahwa panasnya api neraka 70 kali lipat dibanding dengan panasnya api dunia saat ini. Allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah. Dengan api yang sangat panas ini pun mereka dikunci rapat-rapat, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup dengan besi-besi yang sangat besar, yang sangat kuat, sehingga tidak mungkin ada kesempatan untuk keluar dari neraka ini kecuali dia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla rapat-rapat, bahkan untuk orang kafir, maka neraka itu tidak akan pernah dibuka selama-lamanya, tanpa ada batas waktu, selama-lamanya. Ini adalah satu ancaman yang sangat mengerikan untuk kita semuanya. Fi amadin mumaddadah, dan mereka terbelenggu di atas tiang-tiang besi sehingga mereka pun tidak bisa bergerak. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah tafsir singkat dari surah Al-Humazah yang mengancam kita semuanya ketika kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak percaya terhadap hari pembalasan yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Hadza ma aqulu wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Humazah ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam setiap kita yang mempunyai akhlak yang buruk, terutama kita yang senantiasa merendahkan orang lain, yang menyakiti orang lain, baik dengan perkataan kita ataupun perbuatan kita. Dan biasanya orang-orang yang melakukan penghinaan, pelecehan terhadap orang lain, dia merasa dirinya sempurna segala-galanya. Dia merasa dirinya mempunyai harta yang akan mengekalkan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang tersebut, mereka akan masuk ke dalam al-hutamah, yaitu api neraka yang menyala-nyala, yang panasnya sampai ke dalam hati manusia. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang salih, pribadi-pribadi yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap hari akhir. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita pribadi yang mempersiapkan diri kita untuk pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul mengatakan bahwa orang yang paling cerdas adalah dia yang mempersiapkan diri untuk hari kematiannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad aqimus shalah. Allah